kami akan menjelaskan tentang komoditas tanaman kacang tanah. Kelompok saya beranggotakan saya Raditya Sadul Kawarismi, saya Melati Barukreni, saya Kavi Aldrini, saya Bagus Aji Pangestu. Penyuluh Pertanian Berkelanjutan 1. A few moments later. Oke, bab pertama, Bos. Kacang tanah, tanaman yang tak hanya lezat namun juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu komoditas pangan utama di berbagai belahan dunia, kacang tanah tidak hanya menjadi cemilan yang nikmat, tetapi juga sumber gizi yang berharga. Pada tingkat konsumen, kacang tanah hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari produk mentah hingga yang sudah diolah menjadi berbagai produk seperti mentega, kacang, dan minyak kacang. Keberagaman penggunaan ini mencerminkan nilai tambah dari komoditas yang sederhana namun multifungsi. Namun di balik kelezatan dan kemanfaatan, industri kacang tanah juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi pertanian hingga perubahan iklim. Dalam pendahuluan ini kita akan menjelajahi lebih dalam tentang asal-usul, keberagaman, manfaat, dan tantangan yang dihadapi oleh komoditas kacang tanah. Mari kita gali lebih dalam ke dunia yang penuh rasa dan nutrisi dari kacang tanah. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari kacang tanah. Berbagai manfaat kacang tanah untuk kesehatan. Yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung. Kacang tanah memiliki kandungan lemak tidak jemu tunggal dan polifenol yang bisa menolong mempertahankan kesehatan jantung. Lemak tidak jemu tunggal menolong turunkan kandungan kolesterol jahat darah dan jaga fleksibilitas pembuluh darah. Dan polifenol mempunyai dampak antiinflamasi dan antioksidan yang bisa membuat perlindungan jantung dari kerusakan. Yang kedua, mengendalikan gula darah. Kacang tanah mempunyai indeks glikemik rendah yang bermakna mereka bisa menolong mengontrol kandungan gula darah. Serat yang terdapat di dalam kacang tanah menolong perlambatan peresapan gula ke darah, hingga bisa menghambat kenaikan gula darah yang mendadak. Yang ketiga, menyediakan antioksidan. Kacang tanah memiliki kandungan antioksidan seperti resveratrol, asam oleat, dan asam linoleat. Antioksidan ini menantang radikal bebas pada tubuh yang bisa mengakibatkan kerusakan sel dan inflamasi. Yang keempat, mendukung kesehatan mata. Kacang tanah memiliki kandungan lutein dan zeaxanthin, dua tipe antioksidan yang terpenting untuk kesehatan mata. Antioksidan ini membuat perlindungan mata dari kerusakan karena cahaya ultraviolet dan menolong menghambat perubahan penyakit mata berkaitan umur, seperti katarak dan degradasi makula. Yang kelima, mendukung fungsi sistem saraf. Vitamin B kompleks yang terdapat di dalam kacang tanah seperti niacin, tiamin, dan folat penting untuk jaga peranan mekanisme saraf yang sehat. Vitamin B kompleks berperan dalam produksi energi sintesis, neurotransmitter, dan perawatan sel saraf. Strategi pasar kacang tanah. Strategi pasar ini mencakup 4P, yaitu yang pertama produk. Produk yang kami tawarkan adalah selai kacang tanah, yang mana berbahan baku kacang tanah. Selai kacang tanah ini selain dijadikan olesan berbagai jenis makanan seperti roti, martabak, dan lain sebagainya, juga mengandung manfaat antara lain bisa meningkatkan nafsu makan, energi tambahan, kaya akan vitamin E, dan bisa mencegah gangguan syaraf. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang kami tetapkan yakni 30.000 per 250 gram. Dengan harga yang terjangkau ini sangat cocok untuk semua kalangan. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Dalam beroperasi menjual kacang tanah, kami mendirikan sebuah bazar kewirausahaan online di platform online. Yang keempat atau yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Kami melakukan promosi secara online dan secara offline di swalayan terdekat. Selanjutnya ada perkembangan pasar analisis Google Trends. Dari analisis komoditas kacang tanah yang saya lihat di Google Trends selama 12 bulan terakhir, dari analisis komoditas kacang tanah dapat dilihat cukup meningkat.
Mulai dari Oktober tahun 2023 hingga pada November tahun 2023, awal terjadi peningkatan dan juga terjadi penurunan yang beberapa bulan berjalan terjadi penaikan dan memiliki penurunan yang cukup besar, hingga 50% ke bawah. Namun, kenaikannya juga terjadi secara signifikan dan lebih dominan kepada kenaikan yang hingga pada angka 87% sampai dengan 100%. Walaupun sempat ada penurunan, peluang untuk berusaha dalam membudidayakan dan mengolah kacang tanah masih berpeluang sangat besar karena kacang tanah masih sangat dibutuhkan di Indonesia, mulai dari memenuhi kebutuhan olahan kacang tanah yang umum di masyarakat, diantaranya kacang garing atau goreng, kacang bawang, kacang telur, jajanan basah dan cemilan, selai, bumbu kacang atau pecel, atau juga sebagai bahan pengisi roti, coklat, dan es krim. Namun, selain itu, kacang tanah bisa diolah menjadi tepung, minyak, susu, dan kefir. Kemudian, beberapa daerah yang paling banyak peminat kacang tanah dan masuk grafik dalam Google Trends selama 12 bulan terakhir yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Papua Barat. Maka, dari itu dapat disimpulkan bahwa kacang tanah berpeluang besar untuk dibudidayakan di wilayah Indonesia. Selanjutnya, subsistem lembaga penunjang. Dalam hal ini yang terdapat dalam subsistem lembaga penunjang ada lembaga perbankan. Lembaga perbankan ini memberikan pelayanan jasa keuangan seperti memberikan pinjaman berupa modal kepada para petani untuk dilakukan proses produksi. Kemudian ada Dinas Pertanian, selanjutnya UMKM. UMKM ini adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok atau badan usaha kecil untuk memasarkan atau menjual produk-produk yang mereka hasilkan. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.